Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Guru-guru hebat yang sangat luar biasa sekali. Semoga teman-teman semuanya masih tetap semangat dalam melaksanakan atau melakukan pembelajaran untuk persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk mata pelajaran PJOK. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiyarto dalam lanjutan pembelajaran untuk pretest nanti ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita sudah memasuki modul 2 pedagogik di kegiatan belajar 1. Di sini ada 5 submateri ya teman-teman. Yang pertama, karakteristik pembelajaran abad 21. Yang kedua atau kolom B, karakteristik peserta didik abad 21. Di kolom C, peran guru pada pembelajaran abad 21. Di kolom D, model-model pembelajaran abad 21. Dan yang terakhir, TPACK sebagai kerangka integrasi teknologi. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Sebelum mulai, teman-teman harus menyiapkan dulu ya buku catatannya ya. Oke, kita lanjut. Di kolom A, karakteristik pembelajaran abad 21. Saya bacakan teman-teman ya, ini hanya yang penting-pentingnya saja. Perubahan mendasar sedang terjadi dalam dunia pendidikan yang populer dengan istilah fenomena disrupsi, dengan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, belajar tidak lagi terbatas pada paket-paket pengetahuan terstruktur, namun belajar tanpa batas sesuai minat atau continuum learning. Yang kedua, pola belajar menjadi lebih informal. Yang ketiga, keterampilan belajar mandiri atau self-motivated learning semakin berperan penting. Yang keempat, banyak cara untuk belajar dan banyak sumber yang bisa diakses seiring pertumbuhan MOOC secara besar-besaran. Apa itu MOOC, teman-teman? MOOC itu atau Massive Open Online Course adalah salah satu sistem pembelajaran yang diselenggarakan secara online. Oke, paham baik-baik teman-teman ya. Lanjut. Di sini ada beberapa keterampilan pada pembelajaran abad 21 yang penting ya teman-teman. Yang pertama, berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Jadi setiap pembelajaran kita dituntut atau siswa dituntut untuk berpikir kritis dan penyelesaian masalah di setiap pembelajarannya ya teman-teman. Oke, yang kedua, kreativitas dan inovasi. Di sini peserta didik juga dituntut untuk bisa berkreasi, berinovasi pada setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru ya teman-teman. Yang ketiga, pemahaman lintas budaya. Keragaman budaya di Indonesia sangat penting dipahami oleh peserta didik. Selain pengenalan keragaman budaya lintas negara, peserta didik harus memiliki sikap toleransi dan mengakui eksistensi dan keunikan dari setiap suku dan daerah yang ada di Indonesia. Yang keempat, komunikasi, literasi informasi, dan media. Ini tentang peserta didik harus melek informasi ya teman-teman. Jadi bagaimana informasi itu didapat, bagaimana informasi itu digunakan. Jadi di sini dituntut peserta didik untuk melek akan informasi. Paham ya teman-teman? Yang kelima, komputer dan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Di sini berhubungan tentang TIK atau tentang teknologi informasi dan komunikasi ya teman-teman. Yang keenam, karir dan kehidupan. Di sini peserta didik dituntut untuk siap terjun di dunia yang sesungguhnya ya teman-teman. Jadi di sini dituntut peserta didik agar siap memiliki skill agar nantinya mampu untuk bersaing di kehidupan yang sesungguhnya. Oke, lanjut ya teman-teman. B. Karakteristik peserta didik abad 21. Saya bacakan teman-teman. Dunia pendidikan kembali harus menyesuaikan dengan kehadiran generasi Z, yaitu anak-anak yang lahir setelah tahun 1995. Generasi Z besar kemungkinannya tidak sempat menjalani kehidupan analog, namun langsung masuk dalam lingkungan digital. Teman-teman harus tandai di tidak sempat menjalani kehidupan analog, namun langsung masuk dalam lingkungan digital. Ini teman-teman harus tandai ya. Oke, lanjut. Karakteristik generasi Z atau anak-anak yang lahir setelah tahun 1995. Yang pertama, generasi Z menyukai kebebasan dalam belajar atau self-directed learning. Yang kedua, generasi Z suka mempelajari hal-hal baru yang praktis.
Yang ketiga, merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet. Yang keempat, generasi Z lebih suka berkomunikasi dengan gambar atau image, icon, dan juga simbol-simbol daripada teks. Yang kelima, memiliki rentang perhatian pendek. Yang keenam, berinteraksi secara kompleks dengan media. Artinya, peserta didik atau anak-anak zaman sekarang ini dapat berkomunikasi secara kompleks dengan beberapa media langsung ya teman-teman. Yang ketujuh atau terakhir, generasi Z lebih suka membangun eksistensi di media sosial daripada di lingkungan nyata. Lanjut ya teman-teman, di kolom C, peran guru pada pembelajaran abad 21. Yang pertama, kurangi kebiasaan berdiri di depan kelas dan di tengah kelas sebagai sebagai satu-satunya sumber dan pusat perhatian. Ingatlah, teknologi digital adalah infrastruktur belajar yang digemari bagi generasi Z. Paham ya teman-teman? Oke, yang kedua, guru lebih berperan dan bertindak sebagai mentor pendamping, pembimbing, dan pelatih dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengalaman. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah dipilih melalui inspirasi-inspirasi baru. Yang keempat, peran guru adalah memberikan saran atau atas proses dan hasil belajar peserta didik, sehingga perlu memfokuskan diri kepada monitoring proses belajar peserta didik. Lanjut, di kolom D ada model-model pembelajaran abad 21. Yang pertama, discovery learning. Saya bacakan teman-teman. Belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contoh dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Proyek memiliki target tertentu dalam bentuk produk, dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target dengan dipandu oleh pertanyaan menantang. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan. Belajar berdasarkan masalah dengan solusi atau open-ended melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga dapat ditemukan banyak solusi masalah. Contohnya, mengatasi masalah pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor. Paham ya teman-teman bedanya discovery learning dan pembelajaran berbasis masalah? Dibaca baik-baik ya teman-teman, pasti ada bedanya ya. Oke. Yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman sendiri. Yang kelima, pembelajaran kontekstual atau guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik. Oke. Ini adalah lanjutan model pembelajaran. Ada beberapa lagi yang saya bacakan ya. Yang keenam, bermain peran dan simulasi. Peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan, gerak, model, pola, atau prosedur tertentu. Yang ketujuh, pembelajaran kooperatif. Merupakan bentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivistik. Peserta didik berkelompok kecil dengan tugas yang sama, saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedelapan, pembelajaran kolaboratif. Merupakan belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Ini bedanya teman-teman harus tahu ya, kooperatif dan kolaboratif. Jika kooperatif itu tugasnya sama dan juga tujuannya sama, untuk kolaboratif ini sedikit berbeda ya teman-teman. Di sini tugasnya berbeda tapi tujuannya sama. Teman-teman harus tahu ya dan ingat bedanya apa. Yang kesembilan, diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil diorientasikan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman serta untuk melatih komunikasi kelompok kecil. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di kolom E, TPACK sebagai kerangka integrasi teknologi. Konsep TPACK melibatkan 7 domain pengetahuan, yaitu 1. Pengetahuan materi atau content knowledge atau CK, yaitu penguasaan bidang studi atau materi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan pedagogis atau pedagogical knowledge atau PK, yaitu pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan teknologi, yaitu tentang technological knowledge atau TK, yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi digital. Yang keempat, pengetahuan pedagogi dan materi,
atau Pedagogical Content Knowledge atau PCK, yaitu gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Yang kelima, pengetahuan teknologi dan materi atau Technological Content Knowledge atau TCK. Ini gabungan tentang teknologi digital dan juga materi pembelajaran. Oke teman-teman. Yang keenam, pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi atau Technological Pedagogical Knowledge atau TPK. Yang ketujuh, pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi atau Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPCK. Baik, lanjut ya teman-teman, yaitu TPACK sebagai kerangka integrasi teknologi. Ada 8 domain untuk penerapan TPACK secara praktis. Yang pertama, menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Di sini contohnya itu mengolah nilai. Oke teman-teman. Yang kedua, menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Di sini contohnya itu mengemas materi abstrak ke dalam animasi video. Yang ketiga, mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Di sini contohnya peserta didik memvisualisasikan idenya menggunakan Corel Draw. Yang keempat, mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum. Di sini contohnya sumber belajar digital, diskusi rutin pengembangan konten digital, dan memasukkan program peningkatan melek TIK bagi guru dan sebagainya. 5. Mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data. Ini contohnya yaitu menyajikan data akademik, data induk peserta didik, data mutasi peserta didik, dan lain-lain. Yang keenam, mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Di sini contohnya pembelajaran berbasis web dan juga mengelola forum diskusi online. Yang ketujuh, penerapan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Di sini contohnya yaitu presensi online. Oke, yang kedelapan, mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Baik teman-teman, sebelum ke soal, saya perlu menekankan kepada teman-teman semuanya agar belajar lebih kepada pemahaman materi ya teman-teman. Jangan lebih kepada lebih banyak soal-soal. Oke, lebih banyak soal saya itu bagus ya teman-teman. Tapi saya lebih condong agar teman-teman paham akan materinya ya. Jadi nanti ketika tes, mau redaksinya bagaimanapun soalnya, insya Allah teman-teman bisa untuk menjawab dengan benar. Oke, baik ya teman-teman. Jadi saya lebih condong untuk teman-teman semuanya harus memahami materi ya teman-teman ketimbang soal. Paham ya? Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Saya bacakan teman-teman. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah A. Maksudnya A ya teman-teman, semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK. C. Berkembangnya masif online open course. Yang C. Yang D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas. Atau E. Standar kompetensi guru yang meningkat. Silakan, apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang benar yaitu adalah C. Berkembangnya masif online open course. Kita sudah singgung ya teman-teman tadi di pembahasan awal. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya itu D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Yang harus teman-teman ingat untuk pembelajaran abad 21 ini, yang harus teman-teman ingat ya, yaitu tentang keterampilan belajar. Oke ya? Ingat ya, tentang keterampilan belajar. Ini harus teman-teman ingat. Oke, lanjut di soal nomor 3. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z? Adalah A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil.
D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik, atau E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya itu yang benar adalah C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Ini jawabannya sangat tepat ya teman-teman, karena generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek, maka kita mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Oke, kita lanjut nih soal nomor 4. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya, yaitu atau adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual. B. Menyukai musik dan mendengarkan radio. C. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. D. Suka membaca teks dari buku elektronik. Atau E. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. Silakan, apa jawabannya teman-teman? Oke, baik. Jawaban yang benar yaitu adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual. Oke ya teman-teman, kita lanjut di soal nomor 5. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Atau E. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Silakan, apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Oke teman-teman, sudah disinggung tadi, pembelajaran abad 21 itu mengenai tentang prinsip-prinsip pembelajaran dan juga tentang keterampilan belajar. Oke, lanjut ya teman-teman. Soal nomor 6. Guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. Atau E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Apa jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang paling benar yaitu adalah E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Oke, kita lanjut ya teman-teman di soal nomor 7. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali A. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Atau E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Apa jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Oke, ini kecuali ya teman-teman. Paham ya? Soal nomor 8. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dirancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Bermain peran dan simulasi. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Pembelajaran kontekstual. D. Pembelajaran kooperatif. Atau E. Pembelajaran diskusi online. Di sini jelas teman-teman ya, jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Pembelajaran berbasis proyek. Lanjut soal nomor 9. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik. B. Pemahaman terhadap peserta didik.
C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, atau E. Pengelolaan pembelajaran. Apa teman-teman jawabannya? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Strategi pembelajaran. Di sini bukan pemahaman terhadap peserta didik ya teman-teman, karena di sini guru yang menyediakan Google Drive, kecuali jika soalnya yaitu peserta didik menggunakan PowerPoint misalkan dalam menjalani tugasnya, yaitu baru ke pemahaman untuk peserta didik. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 10 atau terakhir. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain A. Rancangan kurikulum, B. Pengelolaan pembelajaran, C. Upaya memahami peserta didik, D. Memahami materi pembelajaran, atau E. Merepresentasikan data. Oke, di sini jelas sekali jawabannya itu adalah D. Memahami materi pembelajaran. Di sini guru mengupayakan untuk menjelaskan materi prinsip kerja Newton dengan menggunakan animasi video. Jelas ya teman-teman? Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran untuk kali ini. Semoga teman-teman semuanya paham dan juga mengerti. Jika ada yang belum mengerti, silahkan bisa di kolom komentar atau bisa disambung ke media sosial saya ya, yang ada di deskripsi. Semoga teman-teman semuanya sukses dalam pretest PPG nanti ya teman-teman. Salam dari saya dan semoga teman-teman bisa lulus sampai mendapatkan sertifikat pendidik. Jangan lupa jika teman-teman suka bisa like, subscribe, dan juga share, atau bisa komen juga ya teman-teman, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.